Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Karena ceritanya Roro Anteng Joko Seger dulu itu bertapa di Gunung Bromo. Ini waktu itu dia itu hanya ingin punya keturunan putra, dan dia nacar nanti kalau putra saya yang terakhir atau yang ke-25 itu akan saya persembahkan ke Gunung Bromo. Waktu itu mereka percaya di sana itu ada Dewa Brahma. Selamat bertemu kembali Sobat Pandalungan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mau berdharma yatra kepada leluhur suku Tengger di Gunung Bromo. Karena lokasinya berada di ketinggian sekitar 2329 mdpl dengan jalanan yang lumayan menanjak, jadi kita harus menggunakan mobil jeep sebagai sarana transportasinya. Secara administratif, Gunung Bromo terletak di wilayah Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo tercinta. Meskipun masuk di wilayah Kabupaten Probolinggo, namun ada beberapa jalur untuk menuju ke Gunung Bromo ini sendiri. Rute dari Pasuruan via Nongkojajar atau Pasirpan, dari Probolinggo via Tongas atau dari Bantaran, dari Malang via Tumpang, dan dari Lumajang via Senduro. Tergantung dari mana lokasi awal Anda berangkat. Dalam perjalanan kali ini, selain kita menikmati indahnya pesona alam di Gunung Bromo, saya akan mengajak Sobat Pandalungan semuanya menelisik tentang sejarah yang pernah terjadi di wilayah Tanah Pardikan Gunung Bromo. Hong Ulun Basuki Langgeng. Sapunika sampun wonten ing Tlatah Bromo, di mana Tlatah Bromo ini merupakan petilasan dari Dewi Roro Anteng dan Prabu Joko Seger. Sebelum kita menuju ke lokasi suci Kawah Bromo, terlebih dahulu saya berkunjung ke rumah salah satu pemuka adat suku Tengger, di mana beliau merupakan sesepuh yang biasanya memimpin upacara Yatnya Kasada di Kawah Gunung Bromo. Memang betul itu di Bromo tuh ada acara namanya festival. Festival atau kegiatan atau ritual yang diadakan satu tahun sekali itu namanya Kasada. Yatnya Kasada tuh barusan ini bulan Juni ini diadakan tanggal 10 sampai tanggal 12. Banyak masyarakat Bromo datang ke Gunung Bromo, ke kawahnya Bromo untuk larung sesaji atau larung nadar-nadar yang pernah mereka ucapkan. Biasanya acara ini diadakan itu mulai jam 12 malam.
12 malam itu mereka berbondong-bondong datang, lebih dari 40.000 orang untuk ritual itu. Jadi acara ini kenapa diadakan, kenapa diperingati? Karena ceritanya Roro Anteng Joko Seger dulu itu bertapa di Gunung Bromo. Ini waktu itu dia itu hanya ingin punya keturunan putra, dan dia nacar, nanti kalau putra saya yang terakhir atau yang ke-25 itu akan saya persembahkan ke Gunung Bromo. Waktu itu mereka percaya di sana itu ada Dewa Brahma. Itu sebetulnya ceritanya Roro Anteng Joko Seger. Jadi masyarakat sini kalau ingin punya nadar atau punya niat, punya cita-cita, kalau sudah terkabul biasanya mereka ke sana. Sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa bahwa permintaan atau doanya atau nazarnya itu terkabul. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Yatnya Kasada. Oleh karena itu tiap tahun pasti diadakan di sini. Dan untuk pura di dekat kawah Gunung Bromo ini sendiri dikisahkan dulunya merupakan petilasan atau semedi dari Dewi Roro Anteng dan juga Prabu Joko Seger. Pura Luhur Poten Bromo, dimana nama Poten sendiri yang saya ketahui merupakan nama dari salah satu putra pasangan dari Dewi Roro Anteng dan juga Prabu Joko Seger. Jadi ketika kita ke sini untuk menuju ke puncak kawah Bromonya lumayan jauh ya. Jadi jeep kita berada di ujung sana. Dan kita harus berjalan kurang lebih 1 kilometer lebih lah, baru menapaki tangga dari puncak kawah Bromo. Jadi naiknya itu ada 2 jalur sebenarnya. Bisa yang jalur bawah, cuman banyak kuda ya, jadi kita harus minggir bolak-balik. Jadi kalau lewat sini jalannya sepi, cuman tanjakannya lumayan ekstrim. Apalagi kalau buat anak kecil sama ibu-ibu ya, yang penting lewat bawah sana, bawah ya. Itu biasanya kalau jalur kuda lewat bawah. Di kita lewat. Untuk tanjakan menuju ke Kawah Bromo, dari sisi kanan terlihat cukup terjal. Jadi kuda-kuda yang ada di sini berada di atas ini merupakan kuda yang sudah disewa pengunjung dari bawah ya. Jadi bapak-bapak yang menyediakan jasa persewaan kuda ini menunggu para pengunjung yang sedang turun, yang sudah turun dari Kawah Bromo itu sendiri. Menuju ke pelataran, menuju ke tangga awal naik ke atas kawah, ada sebuah sulinggi di mana terdapat altar dengan arca Ganesha dan juga sulinggi dengan lingga yoni. Dan untuk sulinggi yang paling dekat dengan tangga awal naik ke Kawah Bromo, di dalamnya terdapat sebuah altar yang menyerupai sebuah kitab. Jadi untuk anak tangganya cukup tinggi ya. Pastikan sobat Pandalungan dalam kondisi fit ketika menuju ke Kawah Bromo ini sendiri.
Kawah Gunung Bromo ini merupakan saksi dari pengorbanan Raden Kusuma ketika melarungkan diri menuju ke kawah tersebut guna menepati janji dari kedua orang tuanya, Dewi Roro Anteng dan Prabu Joko Seger. Dumateng ingkang nyelametaken para warga ing lemah Bromo sapunika. Hong Ulun Basuki Langgeng Basuki. Dan tepat di depan dari kawah Gunung Bromo terdapat sebuah altar pemujaan dengan sebuah arca Ekadanta Ganesha. Kisah tentang Raden Kusuma yang merupakan putra terakhir dari Dewi Roro Anteng dan Prabu Joko Seger. Kisah pengorbanannya melarungkan diri ke kawah Bromo agar bisa menyelamatkan ribuan nyawa yang berada di kawasan wilayah Gunung Bromo. Kisahnya tetap abadi hingga saat ini dan selalu diperingati warga Tengger dengan upacara Yatnya Kasada. Dan tepat di lautan pasir ini, jika merujuk pada ilmu geologi, merupakan area dari kaldera Gunung Tengger Purba, di mana terlihat pegunungan-pegunungan kecil seperti Gunung Batok dan juga kawah Gunung Bromo sendiri. Juga di sekitaran bukit pegunungan merupakan bekas ataupun kaldera dari Gunung Tengger itu sendiri, di mana kaldera Gunung Tengger merupakan bekas dari sebuah gunung Tengger yang meletus puluhan ribu tahun yang lalu, hingga menyisakan sebagian kecil dari tubuh gunung itu sendiri, dan juga muncul pegunungan-pegunungan baru yang seperti saat ini bisa kita lihat. Selanjutnya kita menuju ke sebuah pura yang berada di sekitaran desa Sukapura. Saya mencoba sharing dengan pemangku setempat, di mana beliau menjelaskan tentang ajaran kepercayaan yang dianut oleh suku Tengger dan juga kesakralan Gunung Bromo yang memang sejak era Kerajaan Medang Kamulan sudah dianugerahi menjadi wilayah suci Tanah Pardikan. Melestarikan adat dan budaya, apalagi barang-barang yang sakral yang dikeramatkan pusaka ini uri-uri budaya mulai zamannya dulu. Waktu animisme, dinamisme sudah ada, tetapi orang Jawa itu punya kepercayaan yang namanya agamanya Kapitayan. Ya, dimana agama Kapitayan itu kebanyakan itu semua tuh atas dasar itu kepercayaannya leluhur, kepercayaan seperti di Bromo ini. Orang Bromo itu cuma adatnya memang ada Tengger, tapi agamanya karena bukan dipaksakan. Di Indonesia itu dulu tuh harus punya agama, akhirnya dia milih Hindu. Sebetulnya orang sini bukan agamanya Hindu, jadi adat yang dipertahankan. Guna tetap menjaga kesakralan dan juga kesucian di wilayah Bromo, selain terdapat pura Poten yang merupakan pura utama,
ada juga terdapat beberapa sulinggi di setiap lokasi-lokasi tertentu. Hal ini ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur-leluhur suku Tengger yang memang dipercaya bersemayam di area pegunungan Bromo. Dan kali ini kita masih berada di kawasan kaldera Tengger atau Gunung Bromo, berada di wilayah Bumi Bagabatari, dan di sebelah sana terdapat satu sulinggi kecil yang merupakan di mana kepercayaan adat dari suku Tengger ini yang masih dilestarikan sampai saat ini. Sulinggi ini merupakan tempat persemayaman bagi para leluhur. Jadi kita mau jalan sebentar ke sana. Jadi memang sesuai dengan bukti dari prasasti Muncang dan juga prasasti Linggasutan di tahun 850 Saka dan 866 Saka. Di sana dituliskan oleh Sri Maharaja Rakehino Pusindo menerangkan tentang adanya tanah Pardikan yang dibebaskan dari titileman ataupun pajak, di mana warganya diberi tugas khusus untuk memberikan sesaji ataupun pemujaan kepada Sang Hyang Swayambua yang lebih dikenal sebagai Dewa Brahma, yang tiada lain merupakan saduran kata dari gunung ini sendiri, ialah Gunung Bromo, yang di masa lalu berawal dari pemujaan kepada Dewa Brahma itu sendiri, di mana diperkuat juga di era Majapahit. Ditemukan juga adanya prasasti Pananjakan ataupun prasasti Walandit yang juga menyebutkan tentang keistimewaan tanah Pardikan yang tidak boleh ditarik titileman, di mana warganya pun diminta untuk melakukan persembahan ataupun pemujaan kepada Dewa Brahma. Pada prasasti Pananjakan ataupun Walandit diperjelas untuk lokasi tanah Pardikan tersebut berada di wilayah Gunung Bromo, di mana para arkeolog biasa menyebutnya sebagai Tanah Sima. Masyarakat suku Tengger sendiri terkenal dengan kesederhanaannya. Dalam kesehariannya, masyarakat suku Tengger biasanya mengandalkan hasil bumi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Mereka sangat menjaga kelestarian alam. Gunung, hutan, dan sumber air dianggap suci. Semangat gotong royong sangat kuat di kalangan warga suku Tengger sendiri. Sebagian besar warga Tengger masih menggunakan metode pertanian secara tradisional dan minim bahan kimia. Hal ini dilakukan agar lingkungan alam sekitar tetap terjaga kesuburannya dan juga lestari. Selain berprofesi sebagai petani, sebagian warga Tengger juga bekerja di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, penyedia jasa sewa kuda, penginapan, dan juga semacamnya. Selendang atau sering disebut sarung hampir tidak pernah lepas dari keseharian warga Tengger, berfungsi sebagai penghalau dingin dan juga simbol status.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini tentang suku Tengger maupun Gunung Bromo itu sendiri. Semoga video yang singkat ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan sedikit manfaat bagi sobat Pandalungan semuanya. Salam budaya, rahayu rahayu rahayu, hong ulun basuki langgeng, langgeng basuki.